Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelki Fauzia dengan NIM F1E119073, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data bivariat serta multivariat dari dataset yang telah saya dapatkan dengan bersumber dari Jakarta Open Data. Dataset ini merupakan dataset indeks standar pencemaran udara yang terjadi di Jakarta pada bulan Maret 2021. Baik, setelah kita membuka RStudio di sini, maka dapat dilihat saya telah membuat codingan untuk visualisasi mengenai data bivariat serta multivariat. Maka yang pertama, ataupun tahapan yang pertama, kita akan mengimpor terlebih dahulu dataset yang telah kita dapatkan tadi dalam RStudio ini. Untuk mengimpornya, di sini saya menggunakan library XL dikarenakan data yang saya miliki itu berformat Excel. Jadi kita menggunakan library ini agar R dapat baca data tersebut. Oke, kita run. Nah, di sini kita telah memanggil datanya, telah muncul data di sini dengan saya namai data ISPU dengan 161 data serta 12 variabel. Kita view datanya, akan terlihat terdapat 151 data di sini dan 12 kategori. Adapun variabel ada PM10, ada PM25, SO2, CO, O3, NO2, kemudian climax juga, critical, serta tingkat udara. Setelahnya, kita akan melihat summary dari data tersebut. Sini kita bisa lihat beberapa ringkasan data, tanggal, misalnya stasiun, lalu ada M10 dan sebagainya. Terdapat juga class karakter ataupun mode karakter di sini. Lanjut kita pada tahap bivariat. Untuk tahap bivariat yang pertama, di sini saya akan membuat data bivariat visualisasi kategorikal versus kategorikal. Pada kategorikal ini, saya menggunakan library ggplot untuk membuat visualisasi berupa plot garis nantinya. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu di sini. Saya memfaktorkan tingkat debu. Sintaknya sebagai data ISPU tingkat debu dan faktor data ISPU tingkat debu. Setelah kita faktorkan dan berhasil, kita lanjut pada proses visualisasi diagramnya yang berbentuk batang bertumpuk. Nah, sintaknya yaitu ggplot, data ISPU, kemudian X-nya di sini saya gunakan teks tingkat udara, lalu fill-nya tingkat debu dengan geometric bar, position fill, temanya minimal, dan Y di sini adalah sebagai proportion. Ini adalah gambar plot dari visualisasi data diagram batang bertumpuk. Nah, dari diagram ini dapat dilihat di sini tingkat udara dengan kategori baik itu memiliki tingkat debu yang baik. Lalu tingkat udara sedang didominasi oleh tingkat debu dengan nilai sedang. Lalu sisanya baik, dan pada tingkat udara tidak sehat, maka diisi oleh tingkat debu dengan kategori sedang. Selanjutnya, kita akan untuk melihat lebih jelas dari diagram ini, kita akan membuat visualisasi diagram batang dikelompokkan. Pada visualisasi diagram batang dikelompokkan ini, masih sama dengan X yaitu tingkat udara dan fill-nya tingkat debu, namun di posisi ini kita ubahnya menjadi
Precision Dogs Reserve Single. Jadi dapat dilihat plotnya masih sama, namun untuk membacanya dapat kita lihat di sini tingkat udara baik itu memiliki nilai tingkat debu yang baik, namun sedikit di sini. Lalu pada tingkat udara sedang memiliki tingkat debu yang baik sebesar ini, dan sisanya tingkat udara sedang adalah tingkat debu sedang, dan pada tingkat udara tidak sehat, tingkat debu sedang sebanyak ini. Mungkin kita masih kesulitan untuk memahami gambar diagram tersebut. Maka kita akan lanjut untuk memvisualisasikan datanya dalam bentuk diagram batang tersegmentasi. Pada diagram batang tersegmentasi ini, kita membutuhkan dua library. Yang pertama ada library dplyr, gunanya untuk memanipulasi data. Di sini kita nanti akan memanipulasi data menjadi dalam bentuk persen. Lalu ada library scale untuk membuat skala. Dan untuk menggunakan library ini, kita juga membutuhkan require scales terlebih dahulu. Kan dengan plot data, sini kita akan membuat diagramnya, kita berikan nama data, lalu kita panggil data input. Dan untuk persen di sini, nanti kita akan membuat nilai ini menjadi dalam bentuk persen. Ini kita gunakan setelah kita memanggil library dplyr tadi. Kita grupkan antara tingkat udara juga tingkat debu, masih sama dalam bentuk persen, lalu dplyr summarize, dan mutasi persennya n per sum dari n atau jumlah dari n, dan labelnya scale persen. Saat di run, oke, kita ke visualisasinya. Nah, di sini ya, pada visualisasinya kita X ini adalah faktor dari tingkat udara tadi, kemudian Y adalah persennya, kemudian fill kita isi dengan faktor tingkat debu. Lalu geometric bar state-nya identity dan position fill. Lanjut juga pada posisi stack ini, kita menggunakan scale fill braille palette set 2 dengan tem minimal. Di labelnya juga saya berikan label yaitu present atau presentasi, kemudian fill-nya tingkat debu, X-nya tingkat udara. Ini dia hasil diagram atau visualisasi diagramnya. Pada visualisasi dengan diagram segmentasi ini, maka kita dapat melihat lebih jelas lagi perbedaan ataupun skala dari masing-masing tingkat udara. Nah, pada tingkat udara baik, ya, itu tingkat debunya baik sebanyak 100%. Kemudian pada tingkat udara sedang, nah di sini kita dapat melihat perbandingannya antara tingkat debu baik dan sedang. Tingkat debu baik terdapat 41% pada tingkat udara sedang, dan tingkat debu sedang itu terdapat 59% di tingkat udara yang sedang. Lalu pada tingkat udara tidak sehat, ini diisi oleh tingkat debu sedang sebanyak 100%. Nah, setelah tadi kita visualisasikan kategorikal versus kategorikal, kita akan lanjut pada numerik versus numerik. Nah, pada numerik versus numerik ini kita akan bandingkan atau mengambil data berupa data numerik. Kali ini saya mengambil data yaitu untuk X-nya adalah PM10, nilai PM10 dari sini, dan Y-nya saya ambil NO2 atau nitrogen dioksida. Untuk geometric point color-nya ground dengan size 2 dan alpha di sini titik dengan temanya masih sama yaitu minimal, dan di sini X adalah tingkat debu
tingkat nitrogen dioksida dan title tingkat debu versus nitrogen dioksida. Oke, kita run. Pada plot terlihat ada penyebaran data di sini, mulai dari yang tingkat debu rendah, terus tingkat nitrosida sampai dengan tingkat debu tinggi dan nitrogen dioksida tinggi. Mungkin kita masih belum memahami alur ataupun perbandingan dari antara data numerik ini. Maka kita akan lanjut untuk menambahkan sebuah garis di sini. Kita gunakan masih sama, yaitu ggplot, data ISPU, X dan Y-nya masih sama. Dan di sini kita tambahkan geometric smooth dengan metode LM dan color brown one. Saat kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Dari sini kita bisa melihat terdapat garis merah di sini yang menandakan bahwa data antara tingkat debu dan nitrogen ini berjalan secara selaras, di mana jika tingkat debunya rendah, maka nitrogen juga rendah, dan ketika tingkat debu tinggi, tingkat nitrogen dioksidanya juga tinggi. Lalu kita lanjut pada numerik versus kategorikal. Pada numerik versus kategorikal ini, saya gunakan dua data, yaitu kita ambil X-nya nitrogen dioksida dan Y-nya ataupun nilai kategorikalnya adalah tingkat debu. Untuk library yang digunakan di sini adalah library GigiWrite. Library GigiWrite ini agar dapat menampilkan decline pada plot. Selanjutnya di sini pada geometric density alpha 0,4 agar nantinya terdapat transparan atau transparasi pada diagram untuk melihat perbandingan antara kedua study. Dan untuk tekniknya di sini X dengan kadar NO2 dan Y tingkat debu. Oke. Saat kita run maka akan tampil diagramnya seperti ini. Nah, pada diagram numerik versus kategorikal ini terlihat bahwa antara tingkat debu dan kadar NO2 ini sedikit memiliki persamaan dalam jumlah. Pada tingkat debu sini tingkat debu baik, lalu tingkat debu sedang dengan warna. Dan di bawah adalah kadar NO2. Lanjut, kita akan untuk lebih melihat perbedaan antara kedua ini, kita akan melanjutkan menggunakan plot garis punggung. Nah, di sini nilai X dan Y-nya masih sama, hasilnya adalah tingkat debu, lalu geometri density track-nya dengan alpha 0, untuk melihat lebih jelas transparansinya, temps-nya masih sama, dan temps legend position-nya 0. Kita akan memisahkan antara kedua diagramnya nanti. Nah, oke. Pada diagram ini maka terlihat lebih jelas lagi perbedaan atau perbandingan antara tingkat debu serta kadar NO2. Di sini masih terdapat tumpukan, dalam artian berarti antara tingkat debu dan kadar NO2 ini memiliki sedikit persamaan. Oke, mungkin itu untuk mengenai data bivariat dan visualisasinya dari kategorikal versus kategorikal, numerik versus numerik, serta kategorikal versus numerik. Kita akan lanjut pada proses yaitu visualisasi data multivariat. Pada visualisasi data multivariat ini, kita menggunakan lebih dari 2 variabel. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 5 variabel yang terdiri dari kategori serta numerik. Nah,
kita panggil ggplot di sini, data ISPU dengan X-nya saya gunakan data NO2 atau nitrogen dioksida, kemudian Y-nya PM10, color-nya tingkat udara. Color di sini berarti bahwa kita menandakan tingkat udara ini dengan sebuah warna dalam untuk membedakan antara kelimanya. Lalu untuk shape atau ini saya gunakan untuk membedakan tingkat debunya. Dan size atau ukurannya untuk mengukur dari keempat variabel lain dengan parameternya adalah nilai max. Nilai max di sini adalah nilai maksimal dari kadar-kadar ataupun senyawa yang mendominasi polusi udara. Untuk geometric point-nya, alpha-nya 0,8, dan di sini saya beri label untuk X-nya adalah kadar nitrogen dioksida, Y-nya tingkat debu, dan dengan title pengaruh kadar nitrogen dioksida terhadap debu pada udara. Kita run di sini. Kita lihat pada pengaruh kadar nitrogen dioksida terhadap tingkat debu pada udara. Di sini di bawah adalah nilai ataupun parameter nilai dari kadar nitrogen dioksida, dan di sini adalah tingkat debu. Untuk bentuk warna itu tadi adalah sebagai tingkat udara, dan shape adalah tingkat debu, dan size atau ini adalah max. Contoh saja, kita lihat di sini, terdapat data yang berbentuk segitiga dengan warna biru atau tidak sehat di tingkat udara, dan tingkat debunya sedang. Dan ukurannya itu berkisar di antara 80 100. Selanjutnya juga ada di sini warna merah kecil di sini, yang berarti tingkat udaranya baik karena berwarna merah, kemudian untuk ukurannya max-nya adalah sekitar kurang dari 40, dan tingkat debu baik. Dapat disimpulkan juga bahwa jika nilai max-nya itu maksimal atau lebih besar, maka tingkat debu dan tingkat kadar nitrogennya itu tinggi. Dan antara tingkat debu dan kadar nitrogen ini berjalan selaras dengan kadar-kadar yang terkandung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai visualisasi data bivariat dan multivariat dari dataset, yaitu indeks standar pencemaran udara terjadi di Jakarta pada Maret 2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.